Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan Biologi Kelautan, di mana materi yang terakhir itu tentang pembuatan LKS, Lembaga Kerja Siswa atau DKL, desain kegiatan laboratorium atau kegiatan lapangan. Nah, pada materi ini materi pembekalan terakhir dari Bapak, itu di mana mahasiswa harus mampu dan bisa ketika membuat desain kegiatan, mau itu kegiatan di lab, laboratorium maupun kegiatan di lapangan ketika kuliah lapangan membawa para siswa. Misalnya yang di sekitar pantai sekolahnya atau di daerah pesisir pantai. Nah, itu untuk pembuatan LKS dan DKL. Pada dasarnya hampir sama prinsipnya, yaitu tentang dimulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya itu tentang hakikat sains. Hakikat sains itu sebagai suatu produk, di mana produk itu ada berupa fakta ya, ilmiah, itu produk dari sains, prosesnya secara metode ilmiah, pengamatan, mengidentifikasi, percobaan, dan yang lainnya, hipotesis itu prosesnya. Dan sikap ilmiah, di mana di sikap ilmiah ini terlangsung seperti tingkat kejujuran, ketelitian, ya, objektif seperti itu. Nah, ini hakikat sains itu ada 3, suatu produk, proses, dan sikap ilmiah. Itu yang melatar belakangi di mana pembuatan LKS maupun DKL. Nah, pengalaman langsung yang lebih dikenal dengan learning by doing, di mana pengenalan suatu fakta atau konsep itu secara langsung ya, dengan praktek di lapangan maupun di laboratorium seperti itu. Nah, melalui kegiatan laboratorium atau lapangan, pembelajaran dapat ditingkatkan dan menjadi lebih menarik bagi siswa maupun bagi guru. Ini menurut Newton 2006. Jadi kegiatan di lab maupun di lapangan membawa para siswa itu lebih menarik dan lebih antusias, memotivasi untuk lebih belajar para peserta didik seperti itu. Nah, ini ada fakta juga terhadap 46 sampel LKS, lembaga kerja siswa yang ada di khususnya biologi, yang menunjukkan bahwa sebagian dari LKS yang dibuat tidak atau belum diuji coba terlebih dahulu, baik dari segi proses maupun produknya oleh para penulis. Ini menurut Supriyatno 2010. Nah, ternyata LKS yang ada di buku atau yang ada di internet itu pada dasarnya hanya berupa dibuat saja, belum diuji coba terlebih dahulu. Apakah benar langkah-langkah prakteknya atau alat bahannya ada atau tidak adanya tujuan atau tidak adanya, dan pembahasan maupun kesimpulan dari setiap kegiatan LKS tersebut. Nah, itu ya yang latar belakangi pembuatan LKS maupun DKL. Dasar teorinya, ini model instruksional laboratorium Lowosky 2002 yang dibedakan menjadi 3, yaitu berupa hasil, outcome-nya, lalu pendekatan, approach, dan prosedur. Nah, hasil itu bisa menghasilkan fakta. Misalnya benar nggak? Misalnya ketika uji suhu di daerah perairan antara payau yang sekitar alga itu berbeda-beda atau seperti apa. Nah, itu untuk contoh hasilnya. Ya, pendekatannya bisa pendekatan inquiry terbimbing maupun inquiry murni. Nah, prosedurnya nanti kita bahas di model ini. Ini ada beberapa model yang digunakan ketika kegiatan di lapangan maupun di laboratorium. Modelnya bisa expository, hasil outcome-nya ditentukan sebelum pretensi sebelumnya expository itu. Lalu pendekatannya secara deduktif, lalu prosedurnya diberikan oleh guru atau oleh dosen. Lalu inquiry itu tidak ditentukan sebelumnya, lalu berupa pendekatan induktif, lalu digenerasikan oleh siswa. Lalu discovery ditentukan sebelumnya, induktif, dan diberikan dalam berupa tahapan-tahapannya. Lalu terakhir adalah problem solving, problem based ya, deduktif, lalu digenerasikan oleh siswa. Nah, selanjutnya kita uji analisis potensi materi. Nah, materi yang ada di misalnya mau tingkat SMP maupun di tingkat SMA, itu kita analisis dulu berdasarkan kompetensi dasar atau kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Nah, potensi materi pada dasarnya mengarah pada pengembangan keterampilan proses sains atau KPS yang meliputi itu yang pertama keterampilan mengamati atau mengobservasi ya oleh panca indera maupun oleh beberapa di sekitarnya. Lalu keterampilan menggunakan alat dan bahan. Nah, ini juga penting, harus dibekali oleh peserta didik ketika menggunakan alat misalnya mikroskop, ya, luxmeter dan yang lainnya. Dan bahan yang digunakan juga sama. Itu harus ada keterampilan dasar. Lalu menafsirkan hasil pengamatan
atau interpretasi dari data yang sudah ada, apakah berupa tabel atau grafik, itu menafsirkan hasil pengamatan. Lalu mengelompokkan, mengklasifikasikan, yaitu juga keterampilan untuk menganalisis dari segi mengelompokkan. Lalu meramalkan atau prediksi, berhipotesis, menerapkan konsep atau aplikasi, merencanakan percobaan, dan berkomunikasi dari hasil pembahasan, mengajukan pertanyaan setiap yang ada data yang ada, lalu melakukan percobaan. Nah, ini keterampilan proses sains ini harus dilatihkan, yaitu dengan melalui salah satunya dengan LKS maupun DKL. Nah, itu kalau hanya di ruangan itu tidak bisa, makanya ini harus dilatihkan di kegiatan laboratorium maupun kegiatan kuliah lapangan atau lab. Seperti itu. Nah, DKL atau LKS melatih sikap ilmiah siswa ya atau mahasiswa. Yang pertama objektif terhadap fakta yang diperoleh. Nah, ini tidak bisa buat ngarang sembarangan, kan harus dengan sesuai dengan fakta yang ada. Lalu tekun dan sabar dalam upaya memperoleh data hasil kegiatan, seperti itu. Lalu teliti dalam melakukan suatu pengamatannya, jujur dalam menuliskan data hasil pengamatan, dapat bekerja sama dengan orang lain, selalu ingin tahu. Nah, ini beberapa sikap ilmiah. Mungkin masih banyak lagi terkait dengan sikap-sikap ilmiah. Nah, ini salah satunya Bapak berikan tentang langkah-langkah pertama pembuatan DKL. Misalnya kalian nanti mau di sekolah ataupun nanti di lapangan, itu nggak bisa tiba-tiba membawa peserta didik atau siswa langsung ke kuliah lapangan tanpa dibarengi adanya pembuatan DKL atau desain kegiatan lapangan. Ini harus dicoba terlebih dahulu. Ada sebutan dengan ANCOR. ANCOR itu A-nya analisis, C-nya coba dan rekonstruksi. Jadi dibuat dulu, dianalisis dari potensi materi yang pada tadi, lalu dicoba dan direkonstruksi apakah benar tahapan-tahapannya atau ada yang keliru atau ada yang berlebihan atau ada kekurangan tentang aturan bahannya. Jadi dengan langkah-langkah pertama yaitu dengan ANCOR, analisis, coba, rekonstruksi. Hal-hal yang perlu dianalisis dari LKS yang pertama, judul. Nah, ketika judul dalam satu LKS atau DKL ada enggak petunjuk praktikumnya atau judulnya? Misalnya tujuannya apa? Nanti dilihat. Yang kedua, itu dilihat dari tujuan. Nah, tujuan petunjuk praktikum ada enggak? Tujuan praktikumnya untuk apa aja? Lalu relevansi konsep esensial dengan kurikulum. Nah, konsep esensialnya relevan enggak terhadap kurikulum yang ada di satuan mau SMP maupun SMA misalnya. Lalu ketersediaan alat dan bahan ada nggak di sekolah ya, serta alternatif penggantinya. Ketika tidak ada, itu harus mencari alternatif penggantinya. Lalu kemampuan prasyarat yang dimiliki oleh siswa, misalnya kemampuan tadi menggunakan alat dan bahan. Lalu misalnya tentang safety-nya, nah gitu seperti itu. Lalu ketetapan langkah kerja serta kesesuaiannya. Nah, benar nggak langkah-langkah kerjanya sesuai nggak? Lalu pengerjaan praktikum secara individu atau kelompok. Nah, mau secara individu ataupun kelompok nanti coba biasanya sih secara kelompok. Lalu perekaman data baik dari segi isi maupun format datanya, apakah tabel atau seperti apa. Lalu kompetensi yang dapat dikembangkan berdasarkan data hasil praktikumnya. Tadi apakah kemampuan untuk analisis data. Lalu pengelolaan kegiatan praktikum yang harusnya guru terapkan. Lalu kelemahan petunjuk praktikum apa aja, lalu saran perbaikan terhadap kegiatan praktikum, dan kesimpulan desain kegiatan laboratorium. Nah, ini analisis bagian desain kegiatan laboratorium. Jadi, guru itu ya, dia akan mentransformasikan ya, berupa fakta atau konsep melalui LKS atau DKL ya, dengan desain kegiatan laboratorium atau lapangan, lalu dieksekusi, lalu siswa mengeksekusi ya, siswa mengeksekusi DKL ini. Lalu nanti akan terjadi objek atau fenomena fakta. Lalu ekspos, guru juga mengekspos seperti ini. Dan tanpa misalnya, oh ternyata benar, misalnya alga itu tumbuh pada suhu sekian derajat, itu kan fakta yang ada di lapangan. Misalnya oh ternyata di mangrove itu terdapat banyak krustase ya, karena beberapa faktor, itu kan fakta dari kegiatan DKL. Nah, nanti kegiatan siswa itu ketika mengeksekusi DKL dia akan melatih hands-on-nya. Hands-on itu artinya keterampilan tangan menggunakan alat dan bahan, lalu dia langsung observasi di lapangan langsung. Lalu dia juga dapat hands-on-nya, pola keterampilan berpikir ya, berpikir untuk bagaimana misalnya pengamatan, hipotesis, interpretasi dan seperti itu. Jadi salah satu pun itu bagus untuk kegiatan hands-on maupun hands-on-nya. Seperti itu ya, kombinasi. Nah, selanjutnya
Ini yang paling penting sistematika pembuatan DKL. Mau LKS atau DKL itu sama aja. Yang pertama itu ada namanya judul kegiatan. Jangan lupa itu judul kegiatan harus dicantumkan di tahapan awal. Yang kedua, tujuan kegiatannya apa aja. Nah, tujuannya untuk apa DKL atau LKS itu? Alat dan bahan apa aja harus terperinci dan jelas ya. Lalu langkah kerja atau prosedur kegiatan ini juga hati-hati harus sesuai atau jangan nyampe ambigu ya ketika keterangan membuat langkah kerja atau prosedur kegiatan. Lalu hasil pengamatan atau data kegiatannya nanti apakah berupa tabel atau seperti apa. Lalu pertanyaan diskusi. Nah, ini terkait dengan hasil pengamatan ya biar sinkron. Lalu pembahasannya dari hasil pertanyaan diskusi itu dibahas lalu terakhir menarik kesimpulan. Nah, itu. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di DKL ataupun LKS. Nah, inovasi DKL itu pembentukan atau ada ambucor, analisis, buat, coba, rekonstruksi. Nah, ini sekilas tentang materi tentang DKL ya. Yang paling penting ini sistematika pembuatan DKL. Mudah-mudahan nanti harusnya sih kita langsung eksekusi ketika di kuliah lapangan karena berhubung pandemi ya, karena Garut zona merah juga. Yang minggu lalu sudah Bapak diskusikan dan musyawarahkan untuk pengganti laporan kuliah lapangan sama aja untuk membuat proposal entrepreneur atau wirausaha di bidang biologi kelautan. Nah gitu. Tapi secara bobot sama kok. Secara bobot sama itu untuk 3 SKS di mata kuliah ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat hari ini. Minimal paham ketika pembuatan DKL atau LKS ya. Harusnya nanti Bapak kasih contoh salah satu DKL yang akan dibuat atau yang sudah Bapak buat untuk kegiatan di lapangan, tapi tidak jadi dieksekusi ya. Nah, ini nanti silakan untuk yang ingin bertanya di grup Azza ya terkait tentang pembuatan DKL nanti seperti apa seperti itu. Ya, ini Bapak tampilkan contoh DKL ya, contoh DKL-nya. Nah, ini salah satunya sebentar. Nah, ini salah satunya desain kegiatan lapangan menganalisis hubungan antara suhu, air, kekeruhan, dan salinitas terhadap kelimpahan bentos di muara. Nah, ini DKL ketika kelompok di muara ya, itu judulnya menganalisis hubungan antara suhu, nanti alatnya berarti termometer, air, kekeruhan, salinitas terhadap kelimpahan bentos di muara. Tujuannya itu menganalisis hubungan antara kadar oksigen terlarut, suhu air, kekeruhan, dan salinitas terhadap kelimpahan. Ya, jadi kelimpahan bentos di muara berdasarkan dari tingkat kadar oksigen, terlarut, suhu air, kekeruhan, dan salinitas. Nah itu, ini alat dan bahannya tinggal dibaca saja. Nanti Bapak kirim di grup ya untuk contoh-contoh DKL yang dibuat. Nah ini yang alat-alatnya itu sudah ada hand sprockmeter, termometer, untuk turbimeter untuk kekeruhan ya, regulatometer untuk suhu. Nah itu. Lalu bahannya natrium trifosfat untuk menguji kadar oksigen terlarut ya. Lalu ada rutan kanji juga sama. Ini langkah-langkah kerjanya nanti harus dibaca dengan teliti dan dipraktekkan di lapangan harusnya. Nah ini. Lalu tabel pengamatan. Nah ini. Lalu titik pengamatan itu ada titik pengamatan di daerah mana? Misalnya dekat pantai, lalu di bibir pantai, tengah-tengah, ataupun di dekat lebih ke sungai. Lalu jumlah tetes natrisulfat, kadar oksigen terlalu, suhunya berapa, kekeruhan, salinitas, lalu kelimpahannya berapa. Diidentifikasi berdasarkan di lapangan. Ini pertanyaan yang terkait dengan hasil pengamatan, misalnya bagaimana suhu, kekeruhan, salinitas, dan kadar oksigen terlalu di setiap titik pengamatan. Lalu di tingkat pengamatan manakah suhu, kekeruhan, salinitas yang tinggi? Nah ini juga ada beberapa pertanyaan. Nah itu terakhir dibahas lalu disimpulkan kesimpulan dari pengamatan. Itu untuk yang di muara. Nah ini contoh yang berikutnya. Ini DKL tentang pengamatan keanekaragaman Echinodermata. Jadi judulnya itu hubungan faktor lingkungan terhadap sebaran keanekaragaman Echinodermata, itu judulnya. Tujuannya mahasiswa dapat menganalisis hubungan faktor lingkungan terhadap sebaran keanekaragaman Echinodermata. Ini alat dan bahannya tertera. Lalu ini langkah kerjanya pakai pecahan ombak ya, ini bahkan pakai plot
Ya, ukurannya nanti 1 kali 2 meter atau 1 kali 1 meter untuk melihat sebaran ya, seperti zigzag. Nah, ini dari bibir pantai 100 meter pakai tali rapia misalnya, tali yang lalu ke daerah pasang surutnya 100 meter. Nah, ini langkah-langkah kerjanya. Nah, ini untuk bagian kelompok Echinodermata. Cara mengukur salinitas dijelaskan juga ada di sini. Lalu hasil pengamatan tabelnya berupa apa aja? Misalnya ini spesiesnya, suhunya berapa, salinitas, pH, dan oksigen terlarut. Ini ada. Lalu pertanyaan terkait dengan hubungan dari tabel, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, itu ya terkait dengan pembahasan hari ini. Tadi contohnya nanti Bapak PPT dan itunya akan di-share di grup ya, dan contoh DKL-nya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk semuanya. Dan kalau bisa sih dipraktekkan, tapi kalau enggak ya minimal kalian tahulah cara pembuatan LKS maupun DKL, lalu kegiatan di lapangan atau di laboratorium. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi di grup, silahkan. Dan jangan lupa untuk tugas terakhir yaitu pembuatan proposal wirausaha di bidang biologi kelautan segera dibuat ya, nanti dikumpulkan sebelum atau sesudah UTS atau UAS, ya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.